pribadi Tuhan. Biarlah Bapa Yahweh kehendak menjadi kehendakmu. Kami sambut firman dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Apakah Anda sukacita? Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa bagi hidup kita. Kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Dia. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bercerita tentang makan saya waktu bulan Desember kemarin di Nias. Saudara-saudaraku, pada waktu saya ke Nias, banyak hal yang saya pelajari di sana dari senior-senior saya maupun dalam setiap lingkungan saya. Sehingga saya dapat belajar bagaimana caranya untuk berdiri dalam setiap tujuan hidup itu. Kenapa? Karena sewaktu saya masih di luar sana, masih bersekolah, saya tidak mempunyai tujuan apa-apa dalam hidup saya. Saya mau melangkah ke sini, tidak bisa. Kenapa? Tidak mempunyai tujuan hidup. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita hidup dalam tujuan hidup yang sebenarnya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Sudah dapat semua? Mari kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya saudaraku, firman Tuhan di malam hari ini yang kita pelajari, saya menaruhkan tema yang saya sampaikan bagi saudara semua di tempat ini, yaitu tujuan hidup. Kenapa saya menaruh tema kita sini tujuan hidup? Karena sesungguhnya setiap kehidupan kita pasti memiliki namanya tujuan. Manusia hidup di dunia ini kalau tidak ada tujuan, lebih baik jangan hidup, pergi gantung diri aja lalu is dead. Tetapi saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita memiliki tujuan hidup kita yang sebenarnya. Saudaraku, makna tujuan hidup sini banyak. Contohnya seperti kita mau jalan-jalan kemana, pasti kita mempunyai tujuan. Begitupun kita melakukan sesuatu, begitupun apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita pasti mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa? Oh, untuk jadi. Tujuan itu harus jadi. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan mempunyai tujuan bagi kita. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mempunyai tujuan bahwa Tuhan akan turun sebagai anak manusia untuk menebus dosa manusia. Itulah tujuan Tuhan. Jadi saudaraku, setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup. Jadi bagaimana caranya kita hidup dengan tujuan hidup itu? Yang ke-1 yaitu takut akan Yahweh. Kenapa kita harus takut akan Yahweh? Di kehidupan ini ada roh yang terakhir yang takut akan Yahweh. Kenapa sih tujuan hidup kita harus memiliki takut akan Tuhan? Supaya apa? Jangan ada kesombongan dalam diri kita. Kalau ada kesombongan dalam diri kita, kita melakukan segala sesuatu pasti dengan pola pikir kita, sehingga kita tidak tahu kemana harus kita melangkah, kemana harus kita bisa berjalan. Tidak ada tujuan. Kenapa? Kita tidak memiliki takut akan Tuhan. Kenapa? Yang ditutupi otak kita, kesombongan, kebencian, iri hati ke orang lain, dan lain-lain. Tetapi Tuhan mengajari kita agar kita memiliki roh takut akan Dia, supaya tujuan hidup kita sebenarnya ada bagi Dia. Kenapa? Karena tujuan hidup kita bukan saja di sini untuk mau kita mencapai suatu tujuan kita, tapi tujuan kita di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi dimanapun kita berdiri, kita berada, kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, agar hidup kita lebih baik lagi. Karena itu, saudara-saudaraku, taruhkanlah dalam diri kita bahwa oh iya, roh takut akan Yahweh yang akan mengingatkan setiap aku, supaya agar kemana aku melangkah, kemana aku berdiri, supaya tujuan hidup saya itu bisa saya capai. Saya harus ingat bahwa segala sesuatu aku lakukan harus dengan ucapan syukur. Karena roh takut akan Tuhan selalu mengingatkan saya, oh saya melakukan ini untuk tujuan saya harus mengucap syukur. Tuhan, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini. Tetapi bagaimana tujuan hidup saya itu bisa tercapai? Saya harus mengucap syukur kepada Engkau.
Karena itu, setiap kehidupan manusia di dunia ini tidak henti-hentinya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana tujuan kita mau berjalan dengan baik kalau kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan? Jadi saudaraku, baru berpikir, apa sebenarnya tujuan saya di dunia? Apa sebenarnya tujuan saya di dunia ini? Pasti kita berpikir, iya ya, bagaimana saya bisa hidup di dunia ini kalau saya tidak mempunyai tujuan? Jadi itulah tujuan kita sebenarnya, bagaimana agar kita menjalani suatu proses tujuan hidup kita itu, yaitu kita harus taruh di dalam diri kita, harus taruh kotak-kotak nyawa bagi kita. Amin. Amin. Dan yang kedua yaitu pengetahuan. Kenapa tujuan kita terlepas dari pengetahuan? Karena jika tidak ada pengetahuan dalam pribadi kita mau melakukan segala sesuatu harus mesti berpikir kan. Jadi bagaimana tujuan kita itu mau tercapai? Harus ada namanya pengetahuan, pemikiran. Jadi kita mau melakukan itu, oh iya ya, saya harus melakukan ini dengan bagaimana caranya saya berpikir untuk tujuan itu bisa jadi. Jadi tidak terlepas juga dari pengetahuan, tetapi belajarlah agar apa yang kita memiliki dalam pengetahuan itu, biarlah Tuhan yang mencampur tangan setiap itu supaya tujuan kita itu dalam apa yang kita rancangkan dalam pengetahuan kita itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudaraku, kemudian kebodohan. Kenapa saudaraku? Seringkali kalau tidak ada pengetahuan dalam pribadi kita, hanya yang ada kebodohan dalam pribadi kita, sehingga tujuan kita tidak bisa. Kebodohannya apa? Contohnya seperti ini. Kita melakukan segala sesuatu mengandalkan pribadi kita, mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak berjalan dengan pengetahuan Tuhan atau pengetahuan kita atau pemikiran kita, tetapi kita berjalan dengan kebodohan kita. Sehingga setiap orang yang didik kita, yang menjelaskan pendidikan bagi kita tidak mendengar dia karena tidak ada hikmat dan pendidikan dalam pribadi kita. Sehingga apa yang orang bilang, orang mengatakan kamu harus begini, melakukan ini. Tetapi juga kita harus juga pandai-pandai lah, kalau orang didik kita ada yang baik kita ambil, tapi kalau yang tidak baik janganlah kita ambil. Tetapi saudaraku, di sini pengetahuan ini mengajarkan kita agar kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Nah saudaraku, kenapa kita harus hidup dalam didikan agar tujuan kita itu bisa berjalan dengan baik? Karena kita manusia tidak terlepas, tidak bisa hidup sendiri. Dalam keluarga pasti ada suami dan istri. Apa gunanya suami dan istri? Itu saling membantu, saling menolong. Itulah supaya saling mendidik satu sama lain, begini harus kamu melakukan ini yang baik. Supaya saling memberikan masukan, supaya tujuan hidup kita itu lebih baik lagi, biar berdampak lagi kepada orang lain, bagi Tuhan maupun bagi setiap pribadi kita sendiri, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Jadi kita tidak terlepas dari hal itu. Tapi saudara-saudara, marilah kita sama-sama belajar supaya kita bisa hidup dalam apa yang Tuhan telah taruhkan bagi kita, supaya tujuan kita itu bisa tercapai. Amin. Dan poin yang terakhir yaitu takut akan poin yang terakhir itu mencari Tuhan. Kenapa kita harus hidup mencari Tuhan? Kalau tujuan kita mau tercapai atau tujuan hidup kita, mau kita ke sana untuk melakukan hal ini, kita harus mencari Tuhan. Contohnya ada firman berkata di Matius 6 ayat 26, carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jika saudaraku, jika tujuan kita mau tercapai, kita carilah Tuhan. Pasti segala sesuatu Tuhan akan bukakan, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Pasti kita akan mencapai suatu tujuan kita itu dengan kesuksesan, dengan keberhasilan. Kenapa? Kita mengandalkan Tuhan dalam pribadi kita, dan kita selalu datang mencari Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan bagi kita supaya tujuan kita itu bisa kita capai. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini dari Amsal 1 ayat 7 ini. Kita harus tahu dalam diri kita bahwa kita manusia tidak hidup hanya sendirian, tapi memerlukan orang lain. Tapi yang terlebih dahulu kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan adalah kekuatan kita bagi jiwa kita. Kita tenang hanya ada dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kenapa
Jika kita mau melakukan segala sesuatu agar tujuan itu tercapai, kita harus tahu bahwa biarlah Tuhan yang mengambil air dalam semua itu. Kita cuma perlu bertindak, dan tujuan kita itu kita hanya cuma perlu bertindak. Supaya tujuan kita itu berjalan dengan baik, kita bertindak, tapi jangan lupa bahwa membawakan tujuan saudara dan kepada Tuhan supaya semua itu bisa tercapai. Jadi firman Tuhan yang malam ini hari ini mengatakan kita harus menaruh otak-otakan Tuhan dalam pribadi kita dan harus memiliki pengetahuan, dan setiap didikan dari setiap orang lain, dari setiap kita sesama kita harus mendengar supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya, agar setiap tujuan kita yang kita inginkan bisa kita capai di dalam Tuhan untuk masa depan kita. Amin. Demikian saya firman Tuhan, saya persilakan kepada Bapak Pendeta.